Halo kakak, ini aku suka sama kakak ini. Dia cantik banget. Aku pernah 3 kali diskusi sama kakak Caroline ini. Dia Halo Rita. kakak Halo, Halo. kakak jangan manyun lah, senyum lah. Ya, Ini ini kalau jumpa senyum. sama, Lagi merasa sama itu yang suka kok mencela tambah orang itu cantik yang kak? Kenapa kakak tambah cantik? Apa resepnya? karena memuji Tuhan. Oh, jadi orang-orang jelek-jelek itu nggak pernah muji Tuhan. Ya, ini pertemuan kita yang ketiga ya, Semuanya ketiga atau keempat. cantik dan buktinya. Iya, saya manis, saya bukan cantik, saya manis. Jadi Kak Caroline, menurut Kak Caroline, ayat yang kakak baca tadi itu perumpamaan. Perumpamaan rambut itu maknanya apa? Rambut dicukur itu perumpamaan kan? Maknanya apa? Rambut itu artinya apa? Kehormatan suaminya. Kepala wanita adalah Jadi harus dicukur kehormatan suaminya. Enggak, ketika dia itu perumpamaan semua, Riva. Iya, kan gini Kak. Nih contoh nih. Kak Caroline seumpama bulan yang bersinar di malam hari. Nah, apa makna perumpamaan itu, Rifa? Wajahnya bersinar pakai skincare. Bersinar glowing, membuat aku degup. Nah, kan ada maknanya tuh. Kalau perumpamaan rambut dicukur, apa maknanya? Kan itu dicukur, cukurlah rambutmu. Itu kan perumpamaan. Maknanya apa, Kak? Itu tentang rambut, itu tentang kehormatanmu, tentang ketika kamu memuji Tuhan, yang pertama kamu muliakan tuh, yang pertama kamu yang menjadi imammu itu adalah suamimu itu begitu, kepalanya itu ya suami. Jadi kepala suami dicukur kalau nggak ditutup. Begitu. Kalau suami itu kepalanya Kristus begitu. Jadi kalau Itulah dia nggak ditutup, kan di situ kan kalau rambutnya nggak ditutup dicukur. Berarti kalau rambut itu perumpamaan kepala, jadi kepalanya kalau nggak ditutup dicukur palanya gitu. Kepalanya Di dipotong sini atau gimana? itu bukan masalah cukur mencukur rambut tentang hal fisik ya, itu masalah sifat, tentang sikap, tentang cara kita berdoa, tentang kita beribadah. Nah ini Jadi mencukur ini perumpamaan apa, hiasan Kak? kepala wanita, hiasan kepala wanita itu. Enggak, aku fokus di mencukur. Aku lebih suka yang cukuran, Kak. Soalnya aku senang cukuran. Cukurlah rambut. Kalau nggak dipakai tutup katanya kan. Nah, itu umpama apa gitu? Perumpamaan dari apa? Dijelaskan dari semua ayatnya, harus dibaca sampai akhir, bro, Kak Riva. Jadi kalau Sister kamu lah, tahu tentang bukan bro. ini, tentang ayatnya ini, kamu dari baca awal sampai akhir, nanti akhir akan Coba. dijelaskan. Kakak kan baca. Aku turun ganti akun nih, ya kan? Karena aku tengok kakak cantik. Aku kalau pakai akun besar aku hilang cantiknya. Aku pakai akun kecil biar lebih cantik. Dengan perumpamaan yang dicukur rambutnya, sebab jika perempuan tidak mau menudungi kepalanya, maka haruslah ia juga menggunting rambutnya. Tetapi jika bagi perempuan adalah penghinaan bahwa rambutnya digunting atau dicukur, maka haruslah ia menudungi kepalanya. Sebab laki-laki tidak perlu menudungi kepalanya, ia menyinarkan gambaran dan kemuliaan Allah, gambaran kemuliaan Allah. Tetapi perempuan menyinarkan kemuliaan laki-laki. Nah, sebab laki-laki tidak berasal dari perempuan, tetapi perempuan berasal dari laki-laki. Dan laki-laki tidak diciptakan karena perempuan, tetapi perempuan diciptakan karena laki-laki. Sebab itu perempuan harus memakai tanda wibawa di kepalanya oleh karena para malaikat. Namun demikian, dalam Tuhan tidak ada perempuan tanpa laki-laki, dan tidak ada laki-laki tanpa perempuan. Sebab sama seperti perempuan berasal dari laki-laki, demikian pula laki-laki dilahirkan oleh perempuan. Dan segala sesuatu berasal dari Allah. Pertimbangkanlah sendiri, patutkah perempuan berdoa kepada Allah dengan kepala yang tidak berkerudung? Di sini zaman dulu itu zaman gereja-gereja ortodok, mereka tuh pakai tudung ketika beribadah. Kemudian Pertanyaannya kenapa kalau nggak pakai tudung? Pertanyaannya kenapa kau nggak pakai tudung? saya kan tidak beribadah. Jadi ketika beribadah itu Cukurlah rambutmu. kemudian nah, sebab sama seperti perempuan berasal dari laki-laki, demikian pula laki-laki dilahirkan oleh perempuan. Dan segala sesuatu berasal dari Allah. Pertimbangkanlah sendiri, patutkah perempuan berdoa kepada Allah dengan kepala yang tidak bertudung?
Bukankah Allah sendiri menyatakan kepadamu bahwa adalah kehinaan bagi laki-laki jika ia berambut panjang, tetapi bahwa adalah kehormatan bagi perempuan jika ia berambut panjang. Sebab rambut diberikan kepada perempuan untuk menjadi penudung. Nah, rambut aja udah jadikan penudung ini. Ketika rambut kita aja jadi penudung namanya. Rambut kita panjang itu udah penudung ya. Sebab rambut diberikan kepada perempuan untuk menjadi penudung. Baca juga ayat ini bro. Tetapi jika ada seorang yang mau membantah kami maupun jemaat-jemaat, Allah tidak mempunyai kebiasaan yang demikian. Jadi rambut atau hiasan kepala itu kepada kepala laki-lakinya, itu kepalanya, rambutnya, hiasannya. Jadi rambut itu juga sudah menjadi tudung bagi perempuan. Rambut saya ini jangan ditudung. Paham? Sudah menjadi tudung. Ya. Jadi perlu bertudung atau enggak? Nggak perlu karena kita udah memiliki rambut. Kalau yang nggak punya rambut kayak mana? Dia bertudung, bagus pakai tudung. Iya, kalau rambutnya nggak ada, botak dia. Iya, kalau bertudung lah cewek dia. botak gimana? Hah? Bertudung pakai jilbab. Iya. Jadi tudung Karena itu sama dengan mahkota, rambut bro. gitu. Rambut itu kita ke mahkota. Paham? Rambut itu mahkota. Jadi perkataan di situ itu yang perumpamaan yang mana? Perumpamaan tentang mahkota tadi, tentang rambut tadi, kepalanya wanita, tentang hiasan wanita. Hiasan kepala wanita itu adalah suaminya. Laki-laki. Jadi perumpamaannya yang mana coba? Yang perumpamaannya yang mana? Ulang yang mana nih? Kata-kata yang mana nih yang kepala perumpamaan? wanita, hiasan kepala wanita itu, hiasan kepala wanita. Nah, itu perumpamaan itu. Perumpamaan tentang apa itu? Tentang kehormatan Tentang? wanita, tentang kehormatan wanita. Oh, jadi itu tentang kehormatan. Iya. Dan maknanya apa itu? Kalau kita ulang baca ya. Tetapi tiap-tiap perempuan yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang tidak bertudung menghina kepalanya. Sebab ia sama dengan perempuan yang dicukur rambutnya. Nah, setiap wanita yang Tapi tiap-tiap perempuan yang berdoa atau bernubuat dengan kepalanya yang tidak bertudung. Nah, ini perumpamaan enggak? ini berarti perempuan wanita yang tidak apa namanya? Berambut? Mengutamakan suaminya. Suaminya kan Oh. mahkotanya. Berarti rambut ini merujuk kepada suami. Ya. Oh, begitu. Gitu Bang Andi. Jadi itu merujuk kepada suami rambut, bulu. Bang Andi nggak paham ini perumpamaan Bang Andi. Ya, jadi kalau kita baca teman-teman, nggak, biar saya bantu jelaskan. Orang Islam ini nggak ngerti Kak. Mereka tuh nggak ngerti perumpamaan. Kakak ini keren banget nih. Saya ulangin ya buat orang Islam yang nanya-nanya terus ya. Tiap-tiap perempuan yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang tidak bertudung menghina kepalanya. Kepala ini adalah alegori dari suami ya. Nah, jadi kalau kita ganti kata-katanya teman-teman, tetapi tiap-tiap perempuan yang berdoa dan atau bernubuat dengan suami yang tidak bertudung menghina suaminya. Kurang lebih begitulah kira-kira ya Kak ya. Maksudnya ya. Jadi si suami harus ditudungin maksudnya. Atau gimana nih? Tudung itu masalah tentang kehormatannya, so. Rifa. Jadi Yang kehormatan yang kepala atau yang tudung nih Kak? Tudungnya Tudung suami Allah. Allah. Oh, oke, Ya, oke, kita ganti. Oke, kita ganti Tudungnya sekarang. istri, suami. Paham? Oh, oke, siap. Tetapi tiap perempuan yang berdoa atau bernubuat dengan suami yang tidak beralah menghina suami, sebab ia sama dengan perempuan yang dicukur rambutnya. Rambutnya itu tadi kemana? Suami juga? Suami sama kepala sama rambut? Ya, Kehormatan. kan perumpamaan. Oh, rambut kehormatan. Kalau kepala suami. Bukan begitu. Ketika Gimana? seorang istri yang tidak taat kepada suami, dia bernubuat, dia berdoa, tetapi dia tidak memuliakan suaminya, sama aja dia menghina, tidak Oh, berkenan oke. kepada Allah. Baik Bang Andi ini nggak ngerti nih. Sini aku jelasin nih. Tetapi tiap-tiap perempuan itu artinya adalah istri, ya kan? Yang tidak bertudung itu maksudnya tuh menghina suami, ya. Menghina kepalanya. Berarti maksudnya tudung itu perumpamaan dari suami. Enggak, aku yang bingung yang mana nih Kak? Yang perumpamaan itu yang mana nih? Yang kepala, yang suami, yang rambut atau yang mana? Aku bingung. Coba kakak jelaskan mana yang perumpamaan, terus kakak jelasin lagi. Aku agak bingung ya. Kepala itu adalah tentang Hiasan tentang kepala. junjungannya. Kepalanya siapa? Kepalanya suami itu adalah Kepala siapa? Kepala mana nih? Maksudnya kepala suami yang mana? Maksudnya kepala suami. Kepala suami itu Jadi, perumpamaannya mana? jelas, ya. Rambut atau yang mana nih Kak? Kak, coba nih kita ulang ya. Ini dulu. Tetapi Tunggu, Rifa, tiap-tiap tunggu, Rifa. oh, iya.
Dulu saya jelaskan pada Handi tadi. Jadi rambut Bang Andi, yang dengar tuh, Bang panjang Andi. itu adalah sama seperti kerudung. Rambut panjang itu sama dengan Tuh. kerudung. Paham kau? Tuh, paham Bang Andi. Rambut panjang tuh sama kayak kerudung. Gimana ini Bang Andi ini? Lanjut ya Kak, ya ayo Kak. Jadi kalau seandainya Paham. Bang Andi ini nggak punya Roh Kudus. Tetapi tiap-tiap perempuan yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang tidak bertudung atau yang tidak bersuami, karena tudung itu kan suami tadi tuh. Ya, kepala yang tidak bersuami menghina kepalanya yang adalah suami, sebab dia sama dengan perempuan yang dicukur suaminya. Karena kan rambut itu suami tadi kan? Benar nggak Kak? Bersuami Rifa, tetapi istri yang tidak taat kepada suaminya, tetapi dia berdoa bernubuat, itu sama aja menghina suaminya, begitu begitu. loh. Ya. Ya betul. Ini keren banget nih. Baru kudus sekali kakak ini ya. Luar biasa nih ajarannya. Jadi kak, bertudung ke gereja itu gimana? Nggak apa-apa nggak? Dan rambut panjang sudah jadi seperti tudung, Rifa. Oh, terus kalau seandainya tidak boleh berkepang tuh maksudnya gimana itu? Itu suami nggak boleh dipelintir, karena kan rambut adalah perumpamaan suami. Jadi kalau seandainya berkepang, suami nggak boleh dipelintir, gitu atau gimana kak? Coba. Itu ayatnya dalam 1 Timotius pasal 2 nomor 9 kak. Nah, itu apa judulnya dulu? Tentang apa dia? Oh, judulnya. Oke, aku lihat dulu ya. Oh ya, aku keren banget kalau belajar sama kakak. Ini keren banget loh kakak ini. Aku baru kali ini loh dengar penjelasan yang berhikmah ini loh kak. Jarang-jarang loh. Benar-benar Uni, ini Ibu Karol ya, Iya. coba disimak baik-baik ya apa yang disampaikan oleh Uni. Kita di sini belajar bersama, dan untuk teman-teman belajar ini sama komen Ibu. goyang ya, bantu di tap-tap sampai 500k saudara, tap-tap layar ya. Lanjut Uni. Aku belajar banget nih. Ibu ini kak berhikmah banget nih. Ibu ini punya penuh Roh Kudus kayaknya ibu ini nih. Ya. Aku takut dibaptis. Jangan-jangan aku bentar lagi dibaptis sama ibu ini. Demikian juga hendaknya perempuan. Hendaklah ia berdandan dengan pantas, dengan sopan dan sederhana. Rambutnya jangan berkepang-kepang, jangan pakai emas atau mutiara dan pakaian yang mahal-mahal. Nggak boleh pakai baju mahal kak. Pakai baju monja boleh. Ayat berapa itu? 1 Timotius pasal 2 nomor 9 kak. Ini gimana nih kak? Soalnya rugi nih kalau gitu. Aku mau jual baju-baju mahal, orang Kristen nanti nggak mau beli nih. Nggak boleh pakai emas, nggak boleh pakai mutiara. Jangan-jangan ini perumpamaan lagi nih. Kita baca datanya dulu. 1 Timotius pasal 2 nomor 9. Ya, kita dengarkan ini berhikmat teman-teman ya. Beliau ini punya Roh Kudus ya. Kita dengarkan pemahaman beliau. Kita hargai ya. Gitu ya, hargai. Karena beliau ini sangat cantik. Aku suka wajah beliau eksotik banget nih. Subhanallah. Nah, di sini, Viva, dia dijelaskan di sini. Iya Judulnya kakak. kita baca ya, mengenai sikap Siap, orang. Di sini Sikap? judulnya mengenai sikap orang laki-laki dan perempuan dalam ibadah jemaat. Nah, Gimana, dijelaskan, karena itu di sini dikatakan, oleh karena itu aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan menadahkan tangan yang suci. Lah, tanpa kakak tunggu marah, kak, tunggu kak. Kak tunggu kak. Berarti berdoa kayak gini dong. mengadahkan tangan, kata gini, Kayak gini dong. ini ya mengadahkan tangan. Hah? Kak menengadakan kan gini kak. Ini bukan menengadakan. Ini malah lagi joget kak. Seperti Musa berdoa Menengadah tuh gini kak. Haleluya gitu. Mana ada kayak kakak. Menengadah tuh gini loh kak. Kayak gini nih. Ini nggak ada, ini nggak ada, ini nggak ada. Joget. Kak ini. Ini ada. Mana ada. Ini ada. Kak menengadah tuh kayak gini loh kak. Kakak ada. coba lihat deh. Itu nari piring kak. Ya udah. Ya udah. Tapi kenapa kakak gini orang Kristen nggak kak? Kenapa orang Kristen gini kak kalau berdoa kak? Melipat tangan namanya itu seperti diajarkan Hah? Yesus. Tuh, itu diajarin menengadah. Kenapa dilipat tangan? Kalian merubah-rubah ajaran. Makanya semuanya ada aturannya, semuanya ada alasannya. Itu disuruh menengadah tuh. Kenapa? Nah, dulu baca dulu tentang jangan lari kemana-mana dulu yang tadi. Iya. Lari kemana-mana. Nah, oleh karena itu aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan menadahkan tangannya yang suci tanpa marah dan tanpa perselisihan. Demikian juga hendaknya perempuan. Hendaklah ia berdandan dengan pantas, dengan sopan dan sederhana. Rambutnya jangan berkepang-kepang, jangan memakai emas atau mutiara apapun, Wah. pakaian yang mahal-mahal. Nggak Tetapi boleh pakai emas, hendaklah Kak. ia berdandan dengan perbuatan baik. Tetapi Ya, seperti Kakak. yang layak bagi perempuan yang beribadah. Seharusnya Ya, perempuan nggak boleh berdiam pakai diri emas. dalam dan menerima ajaran dengan Wah, patuh. nggak boleh ngomong. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan Wah, nggak boleh juga jadi guru. tidak mengizinkan merendahkan laki-laki. Wah, nggak Hendaklah boleh jadi ia presiden berdiam nih. diri. Karena ada yang pertama Nggak boleh jadikanlah, kemudian barulah Hawa.
Lagi pula bukan Adam yang tergoda, melainkan perempuan itulah yang tergoda dan jatuh ke dalam dosa. Wah, perempuan doang yang berdosa ternyata. Wah. Tetapi perempuan akan diselamatkan karena melahirkan anak. Wah, yang mandul nggak selamat dong. Perempuan Ya akan ampun. diselamatkan karena melahirkan anak. Asal ia bertekun Harus dalam beranak iman. dong. Asal dia bertekun dalam iman dan Kalau nggak beranak nggak selamat berarti. Wah, ngeri kali. Sedih kali jadi perempuan Kristennya, Kak. Dijelaskannya itu Gimana itu? bukan pakaian yang ditamakan beribadah itu. Jadi beribadah pada Tuhan. Tuhan itu Maksudnya, tidak melihat pakaian kita. tunggu. Kakak, maksudnya kalau bukan pakaian itu memang maksudnya boleh ke gereja nggak berpakaian gitu maksudnya? Atau gimana nih? Ya pakai sopan lah. Yang jelas di sini kata pakai sopan. Kakak Yang pakai emas nggak boleh ke gereja. Kakak punya emas nggak? Jangan itu yang ditamakan. Kakak punya emas nggak? Tapi yang hati yang baik, hati yang Iya, suci, enggak. hati yang Kakak punya emas nggak? Kakak punya kalung emas? Enggak. Punya gelang emas? Enggak. Kalau kakak takut diminta, gara-gara kakak nggak boleh ke gereja pakai itu, kakak takut aku minta. Kakak nggak boleh, Kak. Enggak punya emas. Ini bukan emas Oh. ini. Bukan emas itu? Bukan emas. Wah, kakak takut bilang kakak bilang itu emas palsu karena kakak takut ya. Kakak nggak boleh, Kak. Kakak kasih aku aja emasnya. Nggak boleh kakak pakai emas. Kakak nggak boleh pakai emas, Kak. Berdosa lo kakak pakai emas lo. Nggak boleh tuh dikepang, nggak boleh tuh. Ya siasat Dikritik. gereja itu enggak boleh. Itu nggak boleh Kak, kalau perempuan itu Pak, kata si Tuhan kakak itu yang berdosa itu perempuan loh. Kakak bisa selamat kalau ngelahirin loh. Itu kalau orang-orang mandul gimana nggak selamat ya? Jadi gini, jelas Gimana? kata kan pada awal mulanya manusia berdosa kan karena si Hawa dia memakan buah terlarang. Ih, Nah, dari situlah manusia jatuh dalam dosa. Ketika Tuhan Yesus, Tuhan Allah berkata, jangan makan buah ini, maka kamu akan jatuh dalam dosa. Tetapi kan pertama yang digoda iblis adalah perempuan. Dia memakan buahnya, jatuhlah manusia dalam dosa. Nah, karena Hawa dari satu orang ini berdosa, maka kita semua berdosa. terus katanya tuh, tetapi perempuan akan diselamatkan karena melahirkan anak. Ya, ketika orang Terus yang kalau orang melahirkan mandul anak, gimana? tetapi tidak itu aja, kan tidak cuma melahirkan anak, tetapi hati yang suci, hati yang kudus, itu yang menyelamatkannya. Tetapi perempuan akan diselamatkan karena melahirkan anak asal dia bertekun dalam iman dan kasih. Beranak dulu baru beriman dan kasih, Kak. Kalau nggak beranak, Kan ini nggak cuma satu, dia beranak, kemudian dia punya iman dan dia hidup dalam kudus dan kebenaran. Itu kalau gitu ngapain dikasih tahu tetapi perempuan akan diselamatkan karena melahirkan? Kalau gitu, kalau memang bukan cuma melahirkan yang jadi asbab selamat gimana sih? kan semuanya ada, nggak cuma melahirkan anak, tetapi harus memiliki hati yang kudus, hati yang iman yang Ini baik. perumpamaan nggak sih? Banyak Kristen Maaf, saya melahirkan. potong. Kalau banyak Kristen Izin saya perempuan, kalau banyak Kristen perempuan melahirkan itu tidak berhasil loh. Jadi gimana nasibnya itu? Lanjut. Waduh. Jadi bro, Oke, izin saya katakan Bang, tadi, Host, dia disucikan bukan sebentar, hanya Kak. dari Sebentar Kak, sebentar Kak. Kak sebentar ya Kak. Host yang Bentar, Kak, bentar, ketawa Kak. di bawah itu diblokir aja host. Diblokir aja host. Ini ruang diskusi bukan ini stand up comedy ya. Lanjut. Teman dan Iwan Pilah ya, jangan ketawa-ketawa, kagak tep-tep Ya ini. jangan apa ketawa, namanya? kita lagi Tep-tep, edukasi, orang aku lagi belajar, makasih tepu. Jangan ketawa lah, nangis kalian. Ya, oh jadi gitu Kak. Kalau rambut keriting boleh nggak ke gereja Kak? Kalau berkepang kan nggak boleh. Kalau rambut keriting boleh. boleh. Kenapa emang Tuhan menciptakan rambut lurus? Ya terus kenapa Tuhan kakak melarang berkepang? Artinya jangan ke gereja itu hanya untuk menampilkan penampilan saja. Oh, Yang maknanya keren banget ya. Memiliki hati yang kudus, hati yang baik, memuji Tuhan. Itu intinya. Bukan karena Oh, jadi biasa-biasa arti- membuat karena Arti berkepang Kan- itu adalah jangan berpenampilan aneh gitu maksudnya gitu kali. bukan. Jadi bukan yang pertama itu bukan menunjukkan penampilan ke gereja itu, tetapi memiliki hati yang kudus, hati yang baik. Oh gitu. Begitu. Terus kalau pakai baju mahal-mahal nggak boleh kakak pakai baju monja ke gereja? Iya. Baju-baju murah. Baju monja Murah. dapat pahala. Gak dapat pahala. Intinya adalah Terus ngapain hati yang- pakai baju monja kalau nggak dapat pahala? Mana yang pakai Jadi baju Tuhan mewah aja? itu membentukkan hati, bukan penampilan. Jadi intinya. Oh dia nggak suka kalau orang Kristen pakai dia nggak suka orang Kristen kaya raya gitu pakai baju mahal kayak baju Gucci gitu, baju Blueberry gitu, nggak suka gitu dia. Tuhan itu sebenarnya tidak suka kesombongan. Nah itu yang Oh jadi orang-orang yang pakai baju-baju mahal itu sombong semua itu. Wah Ya, sombong. parah nih pendeta-pendeta kaya. Kak bilangin Kak sama pendeta-pendeta kaya yang mahal-mahal itu Kak bajunya Kak yang cincinnya segede-gede gaban. Kakak bilangin dulu di sini. Ya pendeta Nah, kak kita itu kutuk nanti- gitu Kak. Bilang Kak itu bilang. nanti nggak dikenal Tuhan. Karena apa? Dia mengutamakan penampilannya daripada menolong orang lain. Parah ini. Wah si Rasmi Madarni make up loh Kak ke gereja loh.
Makeup tidak apa-apa. Kenapa nggak ada dilarang makeup? Katanya nggak boleh mengutamakan penampilan. Ini gimana sih kak? Berkepang nggak boleh, Nah, pakai itu emas nggak punya boleh, hati yang giliran benar. makeup boleh. Punya hati yang benar itu yang utama. Ya udah punya hati yang benar, ya nggak apa-apa makeup. Kenapa nggak ada yang larang? Oh, sebenarnya boleh. Yang penting hatinya baik gitu. Mau pakai baju mahal juga hatinya baik nggak apa-apa gitu. Yang kudus, apakah dia sudah memberi orang lain dengan memakai baju mewah? Apakah sudah menjadi berkat bagi orang lain sekelilingnya? Apakah dia sudah memberi? Apakah dia sudah menjadi penolong bagi keluarganya? Itu yang penting. Kalau pakai rok mini ke gereja boleh nggak kak? Ke gereja, kamu masih tidak pernah memberi, itu samanya tidak berkenan kepada Allah. Kalau pakai tank top ke gereja boleh nggak sih kak? Tidak boleh, karena kan pakaian pantas. Nggak boleh. Oh nggak boleh. Emang di mana itu dilarang pakai tank top? Betul, jaga Sensor, kesucian. sensor, Iya. Cuman Tuhan sekali jaga kesucian. Kak, ini aku mau tanya. Kakak baca ulangan 2229 tuh. Kita bicara tentang perempuan aja ya kak ya. Kita kan sama-sama perempuan nih. Coba kakak baca ulangan 2229. Ngeri banget loh kak. Takut aku ngeri kak, serius. Aku berdebar-debar jantung aku baca itu. Ya kakak baca dulu, nanti aku bisa belajar sama kakak gitu. Kan aku di sini Ulangan lagi apa? belajar. Ulangan 22 nomor 29. Soalnya kan aku lagi belajar sama kakak nih. Kakak kayaknya keren banget nih. Roh Kudusnya kayak kuat banget. Soalnya hikmah semua yang keluar dari mulutnya, serius. Pokoknya kalau seandainya kalian cukur rambut itu artinya itu kehormatan suami dah. Pokoknya kalau seandainya itu perumpamaan, pokoknya udah perumpamaan aja. Keren banget pokoknya kakak ini. Teman-teman di follow kakak ini ya. Kalau perlu nanti. Saya tidak apa-apa, saya bukan siapa-siapa. Saya orang hina. Tawaduk kali kakak ini, tawaduk kakak ya. Rendah hati, kakak, rendah diri. Saya Kakak. biasa orang hina, saya cuma hamba. Duh, pengen dong minta nomor WhatsApp kakak. Boleh numpang makan nggak kak? Nanti kapan-kapan. Boleh, boleh. Ya, lanjut kak, Ulangan dibaca itu kak. Ulangan 22 nomor 29. Kita temenan ya kak. Oke. Ulang-ulangan Kakak si Tepu kedua kerja di mana? Kak, kakak si Tepu kerja di mana sih kak? Di salon ya? saya ibu rumah tangga, nggak pernah ke salon. Kak pinjam duit boleh nggak? 2 juta. Tidak boleh meminjamkan. Lah, kata Yesus, barang siapa yang meminjam kepadamu jangan kau tolak. Kok nggak boleh meminjamkan? Boleh. Ini gimana? Tidak. Tetapi tidak menolak itu artinya memberi aja, bukan meminjam dan menerima. Ya udah, aku minta dia 2 juta. Ya udah, aku minta dia 2 juta. Lihat dulu keuangan saya, kalau ada di saya pasti keri. Kakak dari wajahnya kayaknya kaya deh. Dari mukanya aja tuh kaya kakak tuh, dari wajah kaya. Amin. Ya. Tuh kakak baca nih, nih ayatnya nih. Kakak kalau baca ya, nih kata Yesus loh ya. Nih aku nggak ngada-ngada loh ya. Aku tahu kakak ini menjalankan. Oh ya, ulangan 22 nomor 29. Tapi nanti masalah perkara pinjam uang jadi ya kak ya. Ya. Soalnya dalam Matius dikatakan barang siapa yang meminjam kepadamu jangan kau tolak. Ya, baca kak. Ulangan 22 22 nomor 29. Iya. Ini ilmu penting teman-teman ya. Kakak ini punya Roh Kudus banget, penjelasannya berhikmah dan kita hargai penjelasan beliau ya. Beliau tidak menghujat. Beliau adalah seorang saudari kita yang berbeda keyakinan tapi satu NKRI. Kita hargai, hormati, cintai. Soalnya kalau ditampar pipi kirinya dia kasih yang kanan nih, benar nggak kak? Ini saya baca dulu. Iya baca dulu. Ayat 22. Jadi di sini tentang hukum perkawinan ya. Ya Judulnya. silakan kakakku. Nah, ayat 29, maka haruslah laki-laki yang sudah tidur dengan gadis itu memberikan 50 sikal perak kepada ayah gadis itu, dan gadis itu haruslah menjadi istrinya, sebab laki-laki itulah memperkosa dia selama hidupnya. Tidak boleh laki-laki itu menyentuh dia pergi. Nah, Waduh, di sini maksudnya tentang apa di sini? Maksudnya di ayat itu kalau kita diperkodok sama orang kita harus nikah sama orang itu kak. Dulu ini ada ayatnya yang penjelasannya di atas. Iya ada. Ya silakan. Jadi jangan kamu ambil ayat saya kamu. Iya. Kan aku belajar. Aku belajar kak. Kakak jangan marah-marah. Apabila seorang mengambil istri dan setelah menghampiri perempuan itu menjadi benci kepadanya, menuduhkan kepala. Itu perumpamaan itu, perumpamaan. Bang Ali nggak ngerti itu. Dan membusukkan nama dengan perkataan perempuan ini, ku ambil menjadi istriku. Tetapi ketika ia menghampiri, hukum ini tentang hukum perkawinan, dia tentang hukum perkawinan. Sini tentang apa? Tentang apa? Bentar. Ya silakan kak. Aku sayang banget sama kakak ini, serius. Serius teman-teman, aku sayang banget sama dia ya. Cantik dia. Saya kurang begitu kecil-kecil tulisannya. Apabila ada seorang gadis yang masih perawan dan yang sudah bertunangan, jika seorang laki-laki bertunangan dengan dia di kota dan tidur dengan dia, maka haruslah mereka keduanya
kamu bawa ke luar dan pintu gerbang kota dan kamu lempari dengan batu. Ini zaman dulu kita perpindahan. Oh, sadis ya kak. Tentang adat istiadatnya mereka Yahudi. Ya, jadi itu cuma adat istiadat, bukan perintah Tuhan itu. Bukan, ini tentang Oh, tentang bukan Bang Andi. Bang Andi ini adat- sembarangan nih. Itu bukan perintah Tuhan Bang Andi. Ini Bang Andi ini kalau ngomong sembarangan nih. Iya, tapi kan tadi ada Istiadat orang Bugis kalau ada pada laki-laki zaman- kalau ada Ini laki-laki lama. mah, taruh lu Bu, setengah menit. Kalau ada laki-laki memperkaos perempuan. Taruh lu Bu, izin Bu, setengah menit Bu. Setengah menit Dari doang. awal sampai ke akhir kok, Rifa. Setengah menit Jadi, doang, Bu. apapun ada di Alkitab. Setengah menit Gitu. doang. Yang saya Ibu tadi baca, kalau Ada ada sedikit-sedikit. Bu, Sedikit. setengah menit doang Bu, izin setengah menit doang. Daeng jangan macam-macam sama mama Daeng. Aduh, Kalau ada tadi saya dengar ya, Dijelaskan. Tapi kalau ada laki-laki memperkaos perempuan, wajiblah dia membelikan 40 sikal dan wajib menikahi dia. Gitu kan Ya. tadi itu. Iya, iya. Silakan jadi Kristen kalau ingin mencari istri, ya perkodok aja dulu, baru bayar, baru jadi istri tuh. Mantap, lanjut. Kalimat sikal itu berapa Bang Andi menurut perhitungan orang Kristen sendiri? Bro, ini bukan tentang Kristen, bukan tentang 250 agama. ribu. Tentang- 250 Ini ribu kalau tentang tanya. adat istiadat, tentang adat istiadat. Kalau kami di orang Karo ada adatnya. Kita Indonesia juga punya adat, begitu. Tapi Tentang sebentar aturan Bu, mohon firman maaf saya Tuhan. potong Bu. Ini ada Pak Weleng Ray, ini sama Kristen juga dia. Selamat malam, Bro. Dibuka mute-nya, Bro. Bro Weleng, pemahaman Anda sekarang ketika sudah mengikuti diskusi ini, Yesus Tuhan bukan menurut lo? Ada peningkatan nggak kira-kira? Silakan, Bro. Iya, aku ini ibaratnya Kristen yang sudah tersadarkan dan tidak lagi menuangkan makhluk yang bernama Yesus Kristus sebagai Tuhan, Bang. Tapi dia itu hanyalah utusan atau nabi, sama seperti nabi pada umumnya. Ibu Carolina, aku sarankan juga untuk sadarlah ya Ibu, Anda itu sedang sesat dan tersesatkan. Seperti itu, Bu. yang lain. Bu ya, Ibu dengarkan. Jadi banyak yang tersadarkan dengan diskusi ini, orang-orang Kristen sekarang pemikirannya mulai sehat ya. Jadi tidak menuhankan Yesus. Lanjut Uni Ripa, lanjut Uni. Lanjut. Teman-teman tap-tap ya sampai 500k tap-tap. Jadi, Saya Aku tuh suka sama kakak Karolin ini teman-teman ya. Pertama kak Karolin ini dia cuma menjawab ya. Yang kedua dia tidak pernah berpolemik tentang agama Islam. Yang ketiga dia cantik sekali. Lihat tuh rambutnya keriting-keriting kecil dengan wajah yang gimana gitu. Aku suka. Aku sayang. Dan saya Mungkin- mau tanggapin tentang Weleger ini tadi. Ya, Weleger. Hajar kak Bang Weleger ini. Lanjut kak. Saya mengatakan tidak ada jalan keselamatan selain Tuhan Yesus Kristus, dan barang siapa tidak menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat tidak akan selamat. Karena hanya satu jalan keselamatan, yaitu Yesus Kristus. Di luar Yesus Kristus masuk neraka. Maka dari itu berilah dirimu Kutuk kak dalam nama Yesus kak. Coba kak, kutuk dalam nama Yesus kak. Cepat kak. Berilah, nggak boleh kita mengutuk, tidak boleh kita mengutuk, tidak Wah. boleh menghakimi, tidak Pendeta-pendeta boleh yang ngutuk dalam nama Yesus gimana tuh kak? Berarti pendeta Ada. laknat itu. Itu Wah, sesat itu, sesat. marahin kak. Mereka nonton kita kak. Kalian pendeta yang ngutuk bilang kak, cepat. Siapapun atas nama Marahin. siapapun. Marahin Tidak boleh kak. kita ngutuk. Mereka suka ngutuk-ngutuk kak. Kita harus Masa memberi kemarin berkat. dikutuk. Hah, cepat kak, marahin kak mereka kak. Kita tuh Apa memberi kakak bilang gini kak, woi pendeta-pendeta tukang kutuk bilang kak, kalian terkutuk. Cepat kak, nggak apa-apa kak, marahin. Nggak didengar suaranya Ibu Karolin, tenggelam. Aduh. Nggak dengar ya suara saya ya? Nggak ada suaranya. Jadi, Minta Roh Kudus dulu suaranya, Bu, Weleng. biar keluar. Weleng, dengar nggak Weleng? Dengar nggak? Ya, ini Jadi- baru dengar. Lanjut, Bu. Perkataan kita itu harus perkataan berkat, hati kita itu harus kudus, dan kita harus berguna bagi orang lain, harus memberi, nggak cuma beragama, tetapi harus memiliki iman. Tetapi kamu tidak memiliki iman dalam Yesus. Kata Yesus, jika imanmu sebesar sesawi aja, kamu bisa memindahkan gunung. Nah, Wah, dalam Tuhan berarti kita kakak memiliki kakak iman. punya iman sebiji sawi? Saya belum. Iman saya masih kecil. Wah, nggak beriman kakak ini. Beriman, saya punya tuh. Riba, saya punya iman, tapi saya Lah. tidak sebesar apa dulu. Emang sebesar apa iman kakak? Setengah biji sawi gitu? Nggak bisa saya ukur. Hanya Yesus yang bisa mengukur, saya nggak bisa ukur. Oh, sebiji sawi emang segede apa sih kak? Kata Yesus, barang siapa yang tidak memiliki iman, maka dia tidak berkenan kepada Allah. Iman adalah apa? Iman itu apa enggak? Iman itu Iman adalah apa coba? percaya segala sesuatu yang tidak kelihatan dan bukti segala sesuatu yang belum kita terima.
percaya Maksudnya apa yang itu? segala sesuatu yang kita terima. Itulah iman. Maksudnya apa itu? Maksudnya apa itu? Gimana itu maksudnya penjelasannya? Rifa punya laptop kan di situ, cari tentang iman itu. Punya. Iman adalah Iman. percaya segala sesuatu. Hmm, Arti iman. arti iman. Percaya segala sesuatu yang tidak Percaya. kelihatan. Wah, berarti Yesus nggak kelihatan dong. Ya maksudnya kita kan di zaman sekarang ini kan kita tidak melihat Yesus. Kata Yesus Oh, berarti pada zaman orang-orang itu. yang sejaman Yesus murid-muridnya nggak beriman sama dia karena dia ngelihat. Nah, kata Yesus pada zaman Yesus dia di dunia, kata Yesus, berbahagialah kamu yang melihat aku. Tetapi Ya, lebih katanya berbahagia berarti yang nggak mereka beriman yang dong. percaya. Berarti nggak beriman itu. Soalnya kan dia Dengar nggak dia dulu. melihat Yesus. Iya. Maaf. Betul, Yesus berkata, berbahagialah kamu yang melihat aku. Tetapi lebih berbahagia mereka yang memiliki iman yang tidak melihat aku tapi namun percaya. Itu kata Tuhan Yesus. Jadi sebenarnya iman dilihat atau nggak dilihat nih kak? Mana nih? Iman itulah hati kita yang nggak bisa dilihat lah. Oh, nggak Iman bisa itu dilihat. kepercayaan kita. Berarti bohong itu keyakinan kita. murtadin yang bilang nampak Yesus itu berarti bohong ya kak ya? Itu nggak apa-apa iman karena Tuhan bisa memperlihatkan. Namanya penglihatan. Ketika orang yang melihat Yesus itu namanya penglihatan. Orang mendapat penglihatan. Itu namanya penglihatan. Pada akhir zaman ini anak-anak kecil akan bernubuat dan melihat penglihatan. Anak kecil. Ya, itu firman Tuhan yang Melihat mengatakan. Tuhan Di gitu. akhir zaman nanti orang-orang muda akan melakukan mujizat dan bernubuat dan melihat penglihatan. Penglihatan tentang akhir zaman. Waduh, ngeri ya. Yaudah kak, Ya. kalau gitu gimana kak tentang itu kak? Matius 5:42. Tadi yang itu kak yang diperkodok itu gimana kak? Belum selesai tuh. Yang Itu barang- berkuasa tentang adat istiadat mereka, adat istiadat Yahudi. Oh, berarti itu bukan ajaran Tuhan ya? Itu bukan firman Tuhan Bukan. berarti ya ulangan itu. Oh, Bang Andi. Dengan teman-teman yang 3,4 ya. Firman Tuhan itu ketika Allah berkata, firman Tuhan itu Oh. Tuhan. Jadi kalau ada Allah berkata baru firman Tuhan. Kalau nggak ada berkata Allah berarti itu bukan firman Tuhan ya kak? Oh, surat-surat Bisa. Paulus bukan firman Tuhan Bang Handi. Bang Handi nggak jelas banget nih Bang Handi ini ah. Ya kak? Alkitab itu terdiri dari perkataan Allah dan perbuatan-perbuatan dan penglihatan-penglihatan para rasul dan kejadian-kejadian yang pada zaman perjanjian lama. Oh, bercampur ya? Bercampur ya karangan manusia sama firman Tuhan menyampur ya? Buku firman Tuhan. Oh, buku firman Tuhan Bang Andi bercampur. Berarti di situ kalau orang Yahudi kayak gitu kelakuannya ya, kalau diperkodok nikah sama yang memperkodok. Aneh ya Bu ya. Menurut Ibu gimana itu? Itu benar nggak sih kayak gitu Zaman tuh? tentang wanita Samaria itu yang dia berzina dengan beberapa laki-laki, dia akan dilempar batu. Kejam juga ya. Itu Tuhannya kan itu waktu itu Yesus marah nggak sih kayak gitu tuh? Waktu zaman waktu itu, waktu Yesus waktu kejadian itu Bu, itu Yesus waktu itu kemana? Kenapa dia nggak bantuin itu perempuan-perempuan yang dirajam Bu? Kasihan tahu. Nah itu punya hukum sendiri, semua punya memiliki hukuman sendiri ketika Lah kan Yesus, masa Yesus nggak kasihan sama perempuan-perempuan yang dirajam itu Bu? Masa dibiarin sama Yesus? Gimana yang mana? Ya di ulangan itu kan Yesus waktu itu udah jadi Tuhan kan? Nah, kenapa dia diam aja? Kan kasihan Bu perempuan dihukum. Kan dia kasih. Itu kan zaman perjanjian lama itu tentang perbuatan kita yang menyelamatkan kita. Ketika kita berdosa, maka kita tanggung dosanya. Jadi kalau giliran di perjanjian lama dosa tanggung sendiri-sendiri, di perjanjian baru dosa tanggung Tuhan gitu. Ketika Oh, kita tidak begitu. berdosa, ya, zaman perjanjian lama itu ketika menghadapi Tuhan, namanya pada imam-imam kalau tidak suci maka dia mati. Ada ruang kudus, ada ruang kudus. Orang itu harus kudus, harus suci. Zaman perjanjian lama ya. Mereka orang manusia itu harus suci dan kudus. Gitu. Maka ketika orang Jadi kalau di perjanjian lama dosa tanggung sendiri-sendiri, di perjanjian baru dosa tanggung Tuhan gitu. ya Yaudah deh, Bang Matius itu dong. Dia ketawa lagi. Dia malah ketawa. saya ketawa dengan caranya Rifa itu loh. Oh gitu. Dia ketawa Bu. Doktrin itu Ibu, doktrin semua itu yang Ibu tahu, doktrin dogma gereja itu Ibu. Ibu salah. Jadi Nggak iman apa-apa, itu Bang apa Ibu? Weleng. Jangan sok tahu, Ya. jangan- Silakan Bang Weleng Izin sama Ibu izin dulu. aku tambahkan. Ya, monggo. Izin aku Monggo. tambahkan Ibu. Udi. Ya, jadi iman itu apa Ibu? Jika Anda hanya memiliki iman saja tanpa menggunakan logika berpikir yang sudah diberikan Tuhan kepada Anda dan umat-umat manusia yang lain,
itu Anda sama saja, maaf ya, dengan apa bedanya dengan hewan Ibu. Jadi beriman itu harus memakai akal ya, seperti itu. Tak bisa membuktikan. Gini dulu, tunggu dulu. Kamu tahu kata Tuhan Yesus apa? Iman itu adalah percaya segala sesuatu yang tidak kelihatan, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, yang belum kita terima. Nah, di dalam Tuhan kamu pakai Keren, akal, Ibu, ini. kamu kan botak kepalanya. Tuh Bang Weleng jangan pakai akal kalau jadi Kristen, gimana sih? Ibu Iya, nggak pakai kamu akal kan Bu? pakai akal. Dunia ini diciptakan pakai apa, Bro? Bang Kamu Weleng pakai sih akal pakai diciptakan. akal. Ah, bener Bu, aja Bu, marahin Bu, pakai akal dia. Aduh. Mm-mm. Tanpa iman kamu tidak berkenan kepada Allah. Makanya jangan pakai akal kalau jadi Kristen. Makanya akal itu ada tempatnya, seperti Di mana, Bu, matematika. tempatnya akal? Oh, kalau belajar matematika pakai akal. Kalau ketuhanan nggak pakai akal. Tuhan itu adalah maha kuasa yang tidak bisa kita pikirkan dalam akal kita. Nggak bisa, itu harus pakai hati. Karena Roh Kudus ada dalam hati kita yang mengajari kita. Iya, Hati iya. yang kudus, hati yang suci itu akan melihat Allah, kata firman Tuhan. Mantap, mantap. Iya, jadi nggak boleh pakai akal ya Bu ya kalau beriman ya, nggak boleh pakai akal. Iya, Bisa. keren. Mantap, aku suka nih ibu ini keren banget nih. Ini kalau jadi Kristen kayak gini nih, damai Indonesia nih, Indonesia kita damai serius beneran. Bu, Iya, jadi tetangga damai. aku dong. Bu, coba gimana tuh Matius 5:42 tuh? Jadi nggak Bu, 2 juta aja Berapa? deh. Masih berapa? Matius 5:42, 2 juta aja. Baik, dua. Mm-mm. Bu jangan langsung cemberut gitu mukanya Bu. Tadi senyum-senyum. Ibunya rambutnya keriting. Bu, bayar berapa ngeritingin rambut Bu kayak gitu? Ini keriting asli, Rifa. Oh asli. Ibu cantik loh serius. Umurnya berapa sih Bu? Umur? Mau karena kebaikan Tuhan. Oh kebaikan Tuhan. Bu Itu umurnya hanya berapa? sementara. Wajah, tubuh itu cuma Masya sementara. Nanti dia- Allah berhikmah sekali. Ibu umurnya berapa emang? hati yang suci, kudus itu yang nomor satu, Rifa. Masya Allah. Oh ibu umur berapa? Kita suka menghina orang lain. Oh janganlah. Kita suka Nggak boleh menghinakan orang ngina-ngina. lain. Mutuk Tuhan nggak boleh kan Bu? Karena agama itu pilihan masing-masing. Kita Iya, nggak boleh, betul. boleh maksa. Nggak, Bu, Kita mengutuk nggak Tuhan boleh nggak? Bina. Kalau menghina orang lain kan nggak boleh. Kalau menghina Duh, mana dia? Kena tombak dia. Uni Kena tombak sambil menunggu Uni, mungkin Pak Welengray bisa ngasih pemasukan kepada Bukarol karena Pak Welengray ini Kristen yang sudah tidak menuhankan Yesus ya sambil Boleh. Oke, Bu, Kasihan kali dengar Pak Weleng ini. dengar Bu ya. Kasihan. Dirimu Bu, diambil iblis, Weleng. dengar Bu, aku mau ngomong Bu, di mute dulu ya. Ntar gantian ngomong Bu, oke? Aku ngomong dulu Bu ya. Oke, sabar Bu ya. Ya, aku lanjut ya. Ibu percaya Yesus ya? Ibu percaya Yesus sebagai Tuhan ya kan? Nah, terus menurut aku di sini, Yesus itu siapa sih? Nyatanya dia bukanlah Tuhan yang sejatinya, Ibu. Terus lantas mengapa namanya selalu muncul dimanapun dia berada? Sespesial itukah nama Yesus ini? Mengapa namanya selalu disebutkan di dalam doa orang Kristen? Maksud saya di sini, Bu, siapa dalang dari semua ini? Bukti bahwa Yesus itu bukanlah Tuhan. Ada, Ibu bisa baca di Yohanes 1 ayat 18, 1 Timotius 6 ayat 16, Yohanes 20 ayat 17 yang berbunyi, Aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, Allahku dan Allahmu. Yohanes 8 ayat 54 yang berbunyi, jika aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapakkulah yang memuliakanku. Di Matius 18 ayat 19, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa Allahku di surga. Jadi di sini Yesus sangat berharap dan meminta kepada Tuhan, Ibu, bukan dia yang menuhankan dirinya. Ini adalah semua doktrin dan dogma dari gereja yang dibawa oleh Paulus itu sendiri. Ibu sudah terkontaminasi oleh doktrin dan dogma ini, Bu. Sadar dan keluarlah dari kesesatan ini. Ya, silakan lanjut, Bu. Nah, itu tadi karena kamu nggak memiliki iman, Weleng. Kamu nggak baca juga bahwa Yesus berkata, Bapa dan aku adalah satu. Baca juga dong. Ketika murid-muridnya bertanya, Tuhan, Yesus, Guru, tunjukkanlah kepada kami Bapa itu. Di mana Bapa itu? Justru Yesus menghardik muridnya. Kamu ini tidak mengetahui sudah seberapa lama aku bersama-sama kamu. Kamu masih bertanya tentang Bapa. Sama kayak kamu, tidak percaya. Yesus berkata kepada muridnya, kamu masih bertanya. Kamu
melihat aku, berarti kamu melihat Bapa. Bapa dan anak aku adalah satu, kata Tuhan Yesus loh, bukan saya yang bilang. Dan Yesus berkata lagi, aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan akhir. Dan sebelum kamu ada, aku sudah ada, kata Tuhan Yesus. Sebelum dunia ini ada, aku sudah ada, kata Tuhan Yesus. Jadi, Yesus Kristus adalah Tuhan dan Raja. Dialah Allah yang hidup, dia Raja segala Raja, dia Allah yang kekal. Barang siapa yang tidak menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dia akan masuk neraka. Barang siapa yang tidak berdoa dalam nama Bapa dan Putra Roh Kudus, maka dia masuk neraka. Masain. Jelas, Yesus Kristus adalah Tuhan. Ya, Bu, bilang Bu sama netizen Bu, suruh follow akun aku dulu Bu. Lumayan 1000 bisa buka camp kayak Ibu. Coba Bu, bantuin dong. Apa? Bilangin sama netizen bantuin dong follow akun Uniripa gitu. Biar 1000, biar bisa buka camp. Oke, siap. Para follower, para penonton semuanya minta tolong akunnya Uniriva di follow ya, supaya bisa open camp Uniriva, supaya Udah. bisa berapologet lagi ya. Keren banget nih. Semangat Uniriva. Aku tuh pertama ketemu sama ibu ini tuh kayak punya chemistry, tahu, kayak ada feeling in love gitu. Mungkin kayaknya kita kenapa Bu? Bu kenapa Bu? Bu kenapa? Kucing. Ibu kenapa? Ibu aman? Ibu sehat? Nggak apa-apa kan? Aman. Aku itu lagi makan ya, jatuh piringnya. Jadi gimana Bu? Matius 5:42 tadi gimana coba jelaskan. Nah, Matius 5 ayat berapa? Matius 5 nomor 42. 42. Iya Ibu, cantik, sayang. Matius 5 ayat 42. Ibu kerja di bengkel ya, Bu? Bu, kerja di bengkel ya? Suaminya ya Bu ya, kerja di bengkel ya Bu ya. Itu rambutnya 7 jurukat soalnya. Rambutnya Kuah 7 sate, jurukat. kena kuah sate. Uni turun dulu Uni nanti. 5 ayat Biar bisa 42. Oh ya, aku turun dulu ya. Matius 5 ayat 42. Itu judulnya apa tuh judulnya? Judulnya itu tentang Yesus dan hukum Taurat. Nah, kalau yang 42 itu, jadi kita harus baca dari awal sampai akhir. Jangan kita putus-putus ayatnya itu, gitu. Jangan cuma satu ayat. Dari awalnya itu dari judulnya itu kita baca, Bu Ripa. Di bawah Ya gimana coba? Jangan panggil ibu lah, panggil adik lah. Kita kan adik kakak, kita kan bersaudari. Dan itu panjang Iya, panggil sekali adik tuh gitu. ayatnya. Dek, Kak, panggil adik, Dek, gitu. Jadi Itu Bang Juma ada di bawah. Dewa izin pamit, udah 1000 follower. Abu ya, Ya. naikin aja Bang Juma ya. Ya, abis ini Uni, Bang makasih Zuma ya. Abis semuanya. ini Bang Zuma naik, aku juga mau Assalamualaikum. pindah server. Siap, abangku. Tapi ini dulu sama kakak dulu. Cepat Kak, bilang dulu adik itu gimana Kak? Matius 5:42 Kak. Lanjut Kak. Nah, ini kan tentang ayatnya tentang Yesus dan hukum Taurat, Rifa. Jadi harus dibaca dari awal sampai akhir. Jadi saya nggak bisa membaca Coba. yang satu ayat, saya jelaskan nggak bisa. Nggak Saya apa-apa. nanti Baca lama. satu kitab nggak apa-apa. 2 jam nggak apa-apa. Aku tungguin. Aku tunggu. Demi Oke, uang 2 siap juta ya, nggak apa-apa. baca ya. Ya. Demi duit Ya, 2 saya juta baca nggak ya. apa-apa Bu. Iya. Saya baca dari awal sampai akhir ya. Iya. Oke. Yang penting 2 juta. Tentang Yesus dan hukum Taurat. Iya. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Mampus dibaca Aku satu kitab. datang bukan untuk meniadakan, melainkan untuk menggenapinya, kata Yesus. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu Iota. iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat. Sebelum semuanya terjadi, karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada Emang orang kakak baca lain, dari mana? dia akan menduduki tempat yang Kakak. hina. Kakak baca dari ayat keberapa tuh? Kan ada dari judulnya, Ripa. Oh itu, iya. Lanjut. Nggak apa-apa. Aku tunggu 2 jam. Yang penting dapat 2 juta. 2 juta. Siapa yang dapat 2 juta, Pak? Dibaca dulu. Jadi di sini ayatnya Bu, ada Bang Izin Zuma. Ibu izin sebentar ya. Saya sapa dulu ya. Guru Nda, Bang Zuma, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Semangat malam Lanjut. semua teman-teman semuanya. Iya lanjut. Saya monitor dulu sambil ngopi. Silakan lanjut. Ya. Bu, ada Bang Zuma, Bu. Lanjut, Bu. Gimana itu, Bu? Bu, buruan. Baca, Bu. Ya.
Minum dulu batuk. Oh, minum. Makan nggak apa-apa. Halo, Makan sate. Juma. Kemarin sudah bersama saya Juma ini. Bang Juma. Halo. Assalamualaikum. Halo Ibu. Waalaikum Ibu. Lanjut, saya monitor dulu silakan. Tengok tuh Bible-nya dibaca. Orang Kristen tiru Ibu Caroline. Bible-nya sampai kucel gitu dibaca terus sama dia tuh. Lanjut. Tuh. Lanjut. Rajin baca dia. Lanjut. Nah, di sini kan tadi sampai mana ya? Ayat berapa tadi? Di ayat ke-20 tadi. Yang udah 20. Baca 20-nya. Heeh. 20. Ya, kalau nggak salah, bukan 25. Siapa yang maksud? Kak, yang 25, Kak. Ini yang 20. Kak, dari 25, bukan. Aku salah, dari 25. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan hukum-hukum ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga, kata Tuhan Yesus. Nah, kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, Cepat Kak, lama kali ya. membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah kepada saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang Ngeri menyala-nyala. kali, katanya kasih. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat dan akan sesuatu yang Lama di dalam kali, Bah. hati saudaramu terhadap engkau, Kak, lama kali loh, Kak. tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Sesungguhnya berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah-tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyalahkan engkau kepada hakim dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkan sudah berzina di dalam Kepanjangan, dengan dia di Kak. dalam hatinya. Maka jika matamu yang Mampus. menyesatkan, tunggu lihat. Jika matamu yang menyesatkan, Itu, Kak. Itu aja Mana? langsung 42, udah 42. Yang 42 aja langsung cepet. Cepet 42 aja, 42. Aku mau ini nih. 42 kan harus dari awal, bro. Jadi Ya elah, Kakak kelihatan banget menghindar. bukan Baca menghindar. aja. Ini harus dijelaskan, Ya dari udah awal baca sampai dulu akhir. aja 42 lalu jelasin, nggak apa-apa Nggak baca bisa, aja. nggak bisa. Harus dari awal. Bang Karena- Juma udah selesai minum Tuhan, kopi. Baca ayat itu dari awal sampai akhir. Yaudah. Pak. Kayak elah, gini banget. Tapi sebelum dilanjut ya, sebelum nanti ke Burunda biar Uni dulu. Tapi Iwan Pilah ya yang belum follow akunnya Bang Zuma ya, ini akun baru lagi. Akun Burunda. baru. Bantu follow Akun baru. semuanya narasumber di Muslim di atas ya, di follow. Lanjut Uni, lanjut. Ya, insya Allah bentar lagi biar Bang Zuma lanjutkan. Biar saya pindah server juga. Ada janji juga di koma lain. Tapi ini dulu, yang 42 dulu terakhir. Cepetan, Kak. Itu 542. Cepetan. Nggak kedengeran, Kak. Ya elah, baca satu kitab. Diulang aja dari awal. Iya, Kakak tadi bacanya udah di 35. Ya udah, yang 35 Kakak baca. Jika saya membaca satu ayat aja, maka saya akan menyesatkan orang lain. Waduh, ya udah lanjut, Kakak.